Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah jamaah Masjid Baitul Maghfirah, bukan badai yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada malam ini kita akan membahas bab 3 dari kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin. Apa yang dibahas oleh Imam An-Nawawi dalam bab 3 ini? Bab sabri, bab sabar. Bab sabar. Kalau Allah Ta'ala, Imam Nawawi membuka kitab ini dengan ayat Allah, surat Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan teguhlah dalam kesabaran tersebut. Wal ayatu fil amri bis-sabri wa bayani fadlihi katsirun ma'rufatun. Ayat-ayat yang berisi suruhan untuk bersabar, wa bayani fadlihi, dan menjelaskan keutamaan sabar, katsiratun ma'rufatun, banyak terdapat dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat tentang sabar dan keutamaannya banyak dibahas dalam ayat Al-Quran. Ini kita jelaskan sedikit apa pengertian sabar itu sebenarnya. Sabar itu apa? Kita kan seringkali bilang sabar, Bu. Sabar. Kadang orang-orang marah, sabar. Bahkan orang Aceh bilang begini, 3 sabar, 2 lampu. Artinya 2 sabar, badan au. Lego sabar, badan au. Artinya sekali sabar, 2 lampu. Luas tubuh kita karena banyak orang sayang sama kita. 2 kali sabar, badan au, tinggal tulang badan kita. 3 kali sabar, badan au mati dia. Ini sebenarnya apa makna sabar? Banyak definisi ya sabar, tapi intinya sabar itu adalah kita menahan diri dari amarah, tidak tergesa-gesa, dan bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Ya, itu sabar. Kemudian juga makna sabar adalah kita redha setiap musibah yang Allah berikan. Serta juga ada sebagian memaknai sabar itu adalah kita benar-benar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarangnya, dengan sungguh-sungguh melaksanakannya, dengan keredaan hati melaksanakannya. Sehingga dari definisi-definisi ini para ulama membagi sabar itu ada 3. Yang pertama apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah.
sabar dalam menjalankan perintahnya, ketaatan. Sabar yang pertama apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan. Sebagaimana firman Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu mengerjakan salat dan bersabar dalam melaksanakannya. Ini sabar dalam menjalankan ketaatan. Berpuasa pada bulan Ramadan, menyuhana sabar-sabar, tak buka podua. Kalau kita enggak sabar, panas sekali. Kalau kita enggak sabar, diam-diam dah ke dapur kita. Buat cuma berdagang. Sabar. Yang pertama sabar apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan. Makanya kan misalnya ayat-ayat ya, fa innaha lakabiratun. Sesungguhnya salat itu sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Khusyuk itu juga ya, ada terkandung sabar di dalamnya. Sabar yang kedua apa? Jadi sabar yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah atau taat pada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangannya. Ya, meninggalkan larangannya itu perlu sabar. Sudah nikmat sekali mabuk-mabuk. Sudah nikmat sekali, tapi tiba ketika kita ngaji ternyata mabuk itu enggak boleh. Haram, minum khamar itu haram, minum whisky haram, minum tuak haram. Maka perlu kesabaran untuk meninggalkannya. Setelah tahu kita perlu kesabaran, sehingga para ulama kesabaran seperti ini disebut juga dengan istiqamah. Istiqamah itu apa? Sabar, pokoknya walaupun buat lihat ada orang minum tergoda, sabar. Sabar. Istiqamah. Sebagaimana firman Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqamahlah kamu sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Dan kamu bersama orang-orang yang bertobat, jangan melampaui batas. Jadi sabar yang kedua apa? Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Aduh gimana ini, udah jatuh cinta pula nih sama orang, udah pacaran. Tapi tiba ketika udah ngaji, enggak boleh pacaran. Karena Allah telah berfirman, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki beriman agar menahan pandangannya ketika melihat perempuan dan menjaga kemaluannya. Itu artinya apa? Enggak boleh pacaran kan? Karena kalau orang pacaran bukan menahan pandangan, tapi mutlak. Setelah ngaji, oh rupanya gimana ini, sudah jatuh cinta kali ya, itu perlu istiqamah. Ya. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga apa? Janganlah udah 2-0 ya, yang 3-0. Apa sabar yang ketiga? Sabar dalam menghadapi musibah. Kita ulangi, sabar yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, perintah Allah. Sabar kedua, sabar dalam meninggalkan larangannya. Sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Dan ini yang paling tinggi sabarnya. Sabar dalam menghadapi musibah. Kadang-kadang ya, kita masuk surga bukan dengan amal kita, tapi kita masuk surga karena sabar menghadapi musibah. Betul. Nah, coba perhatikan hadis ini. Kata Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Kata Nabi, "Ma min muslim yushakku syokatan fama fawqaha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun."
tidaklah seorang muslim dia mendapat musibah hanya terinjak duri atau lebih rendah dari itu. Kemudian dia bersabar. Illa kutiba lahu biha darajatun, melainkan Allah angkat satu derajat. Karena apa tadi? Bersabar terinjak duri. Wa muhiyat anhu biha khati'atun, Allah hapuskan satu dosa. Karena tadi terinjak duri. Maka terinjak duri atau lebih rendah dari itu kita bersabar. Makanya sering saya contohkan, apa buktinya kita bersabar terinjak duri? Kemudian kita taruh duri. Oke. Kalau terinjak duri kita bilang apa? Wah. Terinjak duri bilang apa? Hah? Ya tu. Jangan-jangan terinjak duri, au itu tak menunjukkan sabar. Kalau au masih lumayan, ini ada yang menang. Kurang aja atau kurang. Itu sebenarnya refleks. Kalau sabar mas, astagfirullah. Hadis yang kedua, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma'alihi khati'atun. Senantiasa musibah menimpa seorang mukmin atau mukminah, di mana musibah itu menimpa dirinya. Apa menimpa dirinya? Kena sakit, penyakit kita, macam-macam penyakitnya. Wa waladihi, atau musibah itu menimpa anak kita ya, macam-macam. Wa malihi, atau musibah itu menimpa harta kita. Bantu blow mentong pun nanti motong fortun ajiru kak dong. Sabar. Hatta yang Allah, hingga orang yang bersabar terus menerus diuji oleh Allah, bersabar terus menerus. Hatta yang Allah, hingga dia bertemu dengan Allah atau meninggal dunia. Wa ma alaihi khati'atun, tidak ada dosa lagi sedikit pun. Tidak ada dosa lagi sedikit. Nah, juga. Ya, ini turun-turun ya. Tidak ada dosa lagi sedikit. Coba bayangkan. Akhirnya kita masuk surga kenapa? Karena bersabar. Kalau amalan kita mungkin tidak seberapa. Kalau mengandalkan amalan kita mungkin tidak seberapa. Tapi justru kita masuk surga karena bersabar. Jadi jangan anggap remeh bersabar. Jangan anggap remeh. Jangan kita berburuk sangka pada Allah. Ini ada juga berburuk sangka. Kita yang sering ikut ngaji, sering ke masjid, kenapa kok saya terus kena musibah? Ini Allah udah nggak adil. Nah, ini bahaya. Padahal ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, hadis ini dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syalbani dan lain-lainnya, disahihkan oleh Syalbani. Rasul dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idamal jaza ma'a idamal bala. Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat." Artinya, kata Nabi, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya musibah. Wa innallaha, sesungguhnya Allah idza ahabba qauman, jika mencintai suatu kaum atau jika mencintai seseorang, ibtalahum, Allah menguji hamba itu dengan musibah. Kadang-kadang justru karena Allah cinta kepada kita, Allah uji kita dengan musibah. Faman radiya, jika hamba yang diuji oleh Allah tadi redha, sabar menghadapi musibah tadi, falahu redha, maka Allah sangat sayang padanya, makin sayang padanya. Waman sakhita falahu sakhat, tapi apabila hamba itu marah sama Allah,
maka Allah pun murka padanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah sayang sama kita tapi kita diberikan musibah? Kenapa? Kenapa? Ingat tadi, karena bersayangnya Allah sama kita, Allah ingin memasukkan kita di tempat yang sangat nikmat dan indah di surga. Tapi dengan mengandalkan amalannya kena antifikatnya. Makanya supaya bisa masuk ke surga yang paling indah tadi, Allah uji dengan berbagai musibah. Ini di antaranya. Maka saya tanya sekarang, misalnya ada dua orang sakit berat, si A dan si B misalnya. Si A sebelum sakit itu sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, habis tiba, habis lampu, dipulau, dimubat, ya, habis harta, bertahun-tahun sakit, akhirnya meninggal dunia. Si B sedang sehat-sehat, biasa-biasa saja, enggak ada jiwa labak tadi. Ana jiwa lampu, ana jiwa anak bublok itu tak meninggal dunia. Mana lebih baik? Mana lebih baik meninggalnya? Mana lebih baik? Ada yang bilang rumah bagus sekali meninggalnya, karena sakit, karena repot urung tiba-tiba kerja. Kalau menurut saya bagus yang pertama. Kenapa yang pertama? Sakit itu membersihkan jiwanya. Makanya misalnya kita punya orang tua sakit menahun, tiba-tiba meninggal, jangan kita meninggal tahunya meninggal dari awal lah, ambil harta. Ini keliru. Justru sakit menahun itu untuk menyucikan jiwa. Makanya kita suruh kepada orang yang sakit itu bersabar, pembersihan jiwa. Contoh pembersihan jiwa yang ada apa? Puasa kan? Puasa sakit tak? Sakit. Pajak lah, pembersihan jiwa. Nah, itu musibah. Jadi besar sekali ya keutamaan kita bersabar menghadapi musibah, sabar yang kita. Kemudian ingat ya hamba Allah bahwa nilai pahala musibah itu paling tinggi di awal terjadinya musibah. Innamas sabru inda sadmatul ula, kata Nabi. Sabar yang paling utama adalah saat di awal terjadinya musibah. Contoh ini, Pak kawan, motoron kali curi ke Innalillahi juga kan. Semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah, masa kita milik. Kemudian baca doa, Allahumma qdirni fi musibati wa khuluf fi khairin. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Allah ganti. Tapi di awal terjadinya musibah. Jangan seperti ini. Pak kawan, nak kabar duka cita. Pak kawan, motor ni cula ke bahas. 10 menit itu baru sadar. Astagfirullah. Nah, itu sudah apa? Sudah kurang nilainya. Sudah kurang nilainya. Kenapa? Bukan di awal. Paling tinggi nilainya itu di awal. Paling tinggi nilai itu di awal. Oke, belum. Ya, paling tinggi nilai itu di awal. Nah, itu dia. Jadi itu sabar. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sabar. Ingat, sabar itu ujian dari Allah. Tapi perlu kita ingat,
ujian dari Allah itu tidak semuanya musibah. Kadang-kadang ujian dari Allah itu berupa kesenangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Sesungguhnya kami uji kalian, kata Allah, dengan keburukan dan juga dengan kebaikan, dengan kesenangan sebagai fitnah, sebagai ujian. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Kita lanjut aja. Wa an Abi Malik Al-Harithi ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Kemudian dalam kitab Imam An-Nawawi ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kita selesaikan ayat hadis itu. Walhamdulillah tamla'u al-mizan. Kemudian ucapan alhamdulillah itu ya, itu memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlani atau tamla ma bainas samawati wal ardi. Kemudian ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Salat itu nur apa? Cahaya. Ya. Wassadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Burhan itu apa? Bukti. Jadi di sini disebutkan dalam hadis ini, salat itu cahaya, sedekah itu bukti. Ya, bukti keimanan kita, bukti ketakwaan kita. Wasabru diya. Sabar itu adalah sinar. Sabar itu sinar. Wal Qur'anu hujjatul laka wa 'alaika. Sementara Quran itu adalah hujjah bagi kamu, kebahagiaan kamu atau hal yang mencelakai kamu. Kullu nas yakhdu faba'i'un nafsah. Setiap manusia pagi sekali dia menjual dirinya kepada Allah. Famu'tiquha au mubiquha. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka dengan dia mengerjakan kebaikan, ada yang membinasakan dirinya karena dia berbuat maksiat. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita jelaskan sedikit hadis ini. Yang pertama kata Nabi apa? At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Syatrul itu artinya setengah. Sebagian dari iman. Ini hadis yang sahih. Sementara an-nadafatu minal iman, kan yang terkenal apa? An-nadafatu minal iman. Itu sebenarnya tidak sampai ke tingkat sahih. Yang sahih ini at-tuhuru syatrul iman. Maknanya sama. Tapi yang sahih ini, anehnya hadis ini, matan ini tidak populer. Yang populer an-nadafatu minal iman. Sebenarnya hadis ini yang sahih, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalau kita lihat, iman itu bukan hanya soal keyakinan. Kita lihat ya. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan kebersihan. Kebersihan itu bukan akidah, tapi dikatakan oleh Nabi sebagian dari iman. Ada hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al iman bid'un wa sab'una
au bid'un wa sittuna syu'batan. Kata Nabi, iman itu mempunyai ya 70 atau 60 cabang. Ya, iman itu kata Nabi mempunyai 70 atau 60 cabang. Fa'afdaluha, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan